Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Syarifatul Zohra. Kali ini saya akan membacakan hasil tugas mandiri untuk kelas rendah RPP kelas rendah. Untuk pertama akan kita bacakan pemetaan kompetensi dasarnya. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.4, mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulisan, lisan, dan visual. Sedangkan kompetensi 4.4 menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah dari hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar kita. Sedangkan untuk PKN, kompetensi dasarnya ada 4, yaitu 1.4, menerima sikap sesuai dengan makna sesuatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. 2.4, menerima makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. 3.4, memahami makna sesuatu dalam keberagaman rumah dan sekolah. 4.4, menceritakan pengalaman bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Sedangkan untuk SBDP ada 2 kompetensi dasarnya, yaitu 3.3, memahami gerak keseharian dalam tari. 4.3, memperagakan gerak keseharian dalam tari. Itu ada di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtemanya hidup bersih dan sehat di sekolah ya. Untuk kompetensi intinya ada 4. 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan pembelajarannya, 1, peserta didik mampu menjelaskan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di sekolah dalam bahasa Indonesia melalui teks, tulisan, dan visual, melalui kegiatan diskusi secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat hasil pengamatan tentang lingkungan sehat di sekolah dalam bentuk teks, tulisan, dan visual melalui kegiatan diskusi yang benar. Sedangkan yang ketiga, peserta didik mampu memberi contoh bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah secara benar setelah mengamati gambar. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasikan pengalaman bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah dengan benar setelah mengamati gambar. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasikan arah gerak kepala, tangan, dan kaki dalam gerakan menyapu dalam bentuk tari dengan benar melalui kegiatan dokumentasi psikomotor. Yang keenam, peserta didik dapat mereplikasi koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki, gerakan menyapu dalam bentuk tari dengan hitungan dan dengan percaya diri. Sedangkan untuk materi pokoknya, 1, lingkungan sehat dan tidak sehat. 2, bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah. 3, gerakan keseharian menyapu. Pendekatan dan model pembelajaran ada 4 ya. Yang pertama, pendekatan saintifik. Yang kedua, strategi cooperative learning. Yang ketiga, model example non-example. Yang keempat, metode permainan, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan demonstrasi serta penugasan. Untuk media pembelajaran ya, ada 5 ya. Yang pertama, teks bacaan tentang lingkungan sehat. Yang kedua, kartu kosakata. Yang ketiga, gambar-gambar yang berhubungan dengan lingkungan sekolah yang bersih dan tidak bersih. Yang keempat, gambar-gambar yang berhubungan dengan kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu dan keberagaman serta keragaman di perkarangan sekolah. Yang kelima, gambar gerakan tari menyapu.
Untuk sumber belajarnya dia ada dua, yaitu di buku siswa tema hidup bersih dan sehat serta buku tema hidup bersih dan sehat untuk kelas 2 ya. Yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran. Di sini untuk kegiatan pembelajarannya ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluannya ini ada 5, mungkin terlalu panjang untuk saya bicarakan di sini ya teman-teman ya. Nanti kita akan upload di tugasnya langsung. Kita langsung masuk ke penilaian. Penilaiannya di sini ada 3, yaitu lingkup penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, teknik penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Di sikap itu termasuk ke observasi, pengetahuan itu termasuk tes tertulis, dan penilaian keterampilan itu ada di kinerja. Bentuk instrumen yang kami gunakan yaitu penilaian sikap, rubrik pengamatan, serta penilaian pengetahuan, pilihan ganda, penilaian keterampilan, serta rubrik pengamatan juga ya. Yang terakhir adalah remedial dan pengayaan. Untuk remedial, mengupas tuntas kembali materi yang berhubungan dengan ciri pekarangan sekolah yang bersih dan sehat, serta menjelaskan kembali materi yang berhubungan dengan contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan kegiatan bersatu di pekarangan sekolah, serta menjelaskan kembali materi tentang cara melakukan gerakan tari menyapu bagi siswa, serta mengerjakan soalnya. Dan untuk pengayaan, peserta didik membaca berbagai sumber tentang pekarangan sekolah. Peserta didik memperagakan berbagai bentuk kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu di pekarangan sekolah. Peserta didik mengembangkan kegiatan tarian dengan gerakan yang lebih bervariasi, mengerjakan soal tambahan yang diberikan oleh guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.